البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan telah lewat di kitab nikah bab Isratin Nisa tentang larangan seorang menyambung rambut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah wal mustausilah. Ini menunjukkan bahwa seseorang walaupun memang hendaknya untuk bergaul dengan baik dengan istrinya, demikian juga untuk muamalah dengan baik dengan keluarganya, tetapi tidak boleh menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Ya, supaya suaminya ridho, umpamanya suka dan sebagainya, kemudian dia menempuh jalan yang haram, menyambung rambutnya, tidak boleh. Demikian juga mentato, tidak boleh. Demikian juga ditambahkan yaitu apa? At-taflij, yakni giginya itu digigir atau semisal itu digergaji sedikit supaya kelihatan seperti anak muda, seperti gadis. Maka ini tidak boleh juga. Ya, demikian. Demikian juga masih di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pembahasan tentang masalah azl, ya, ini mengeluarkan air mani di luar yakni istri, demikian. Sebutkan kesimpulan adalah boleh. Ya, demikian. Kemudian disebutkan di sini ya hukum azl sendiri, ya, walaupun boleh, mereka mengatakan para ulama bahwa itu adalah makruh, ya, itu adalah makruh. Demikian mereka menyebutkan. Wa sahih disebutkan oleh para ulama anal azl jaizun ma'al karahah. Boleh, tetapi itu adalah makruh. Apakah boleh untuk melakukan azl ini tanpa ya izin istrinya? Jawabannya adalah haram, tidak boleh, harus izin dari istrinya. Demikian juga disebutkan tentang masalah isqat, yaitu keguguran, menggugurkan dengan sengaja. Kalau tadi azl, ya, maka seperti ini makruh, kan demikian. Dan itu belum masuk ke dalam rahim dan sebagainya. Yang kedua, ini permasalahan kalau dia itu sengaja untuk apa? Menggugurkan janinnya. Tapi ini masih berupa apa? Nutfah, masih berupa cairan. Masih 40 hari. Setelah jadi mendatangi istrinya itu, kemudian masih waktunya belum lebih dari 40 hari. Demikian. Kesimpulan adalah tidak boleh, la yajuz. Ya, itu adalah tidak boleh. Kemudian mengatakan seperti azal juga, tapi jawabannya adalah tidak boleh. La yajuz lil mar'ah isqatuh, tidak boleh perempuan untuk melakukan keguguran ini walaupun apa masih kurang dari 40 hari. Apalagi lebih dari itu, sebagian orang kan melakukan itu, menggugurkan, orang melakukan zina itu, menggugurkan atau menggunakan alat dan sebagainya, dan demikian. Kemudian juga hukum istimna. Istimna itu onani, ya. Maka sebenarnya adalah haram. Mereka menyebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti Al-Ma'arij, ya, demikian juga dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Wa man ibtagha ghayra dzalik, ya, faulaika humul adun, barang siapa yang mencari selain dari itu tadi, dari istrinya atau yakni budaknya, faulaika, maka mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas, ini haram. Ya, demikian. Melakukan onani adalah haram. Kemudian berikutnya hadis nomor 1026. Wa Anas Malik, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Di sini sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berputar terhadap istri-istri beliau, yakni menggilir istri-istri beliau bi ghusl wahid, dengan satu kali mandi. Sebutkan beliau waktu itu ketika meninggalkan, nah ini beliau menikah dengan 9 istri. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
melakukan yakni mendatangi istrinya dalam satu hari. Akhrajahu Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, wa lafdzul Muslim, ini lafadznya Imam Muslim. Jadi ambil faedah di sini bahwa disyariatkan, diperbolehkan untuk seorang suami, ya kalau dia punya istri lebih dari satu, untuk boleh untuk mendatangi mereka dengan satu kali mandi. Demikian juga afdalnya untuk kemudian yakni memisahkan itu dengan apa? Dengan wudu. Kemudian disebutkan tentang ta'atul zawj muqaddimatun ala ta'ati walidain. Yani untuk istri itu taat kepada suami itu mendahulukan daripada taat kepada kedua orang tua. Sehingga Rasulullah SAW Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, al-mar'ah idza tazawwajat, perempuan itu kalau dia sudah menikah, kana zawjuha amlak biha min abawaiha, maka suaminya itu lebih memiliki terhadap perempuan ini daripada kedua orang tua perempuan ini. Jadi perempuan kalau dia sudah menikah, maka suaminya lebih berhak, lebih didahulukan daripada kedua orang tuanya. Wa ta'ah zawjiha 'alaiha aujab, taat kepada suaminya itu bagi perempuan ini lebih wajib. Sebagaimana Rasulullah telah sebutkan dalam surat An-Nisa, "Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Fasolihat, maka perempuan-perempuan yang solehah, demikian juga taat, hafidhat, maka mereka menjaga lil ghaibi, dari perkara ketika suaminya itu pergi, tetap dia taat. Demikian juga menjaga apa yang dimiliki oleh suaminya ketika suaminya itu dalam keadaan pergi. Bima hafidhallah, dengan apa yang Allah SWT telah menjaganya. Ini semua menunjukkan bahwa kewajiban istri kepada suaminya itu lebih didahulukan daripada kewajiban istri ini kepada kedua orang tuanya. Demikian. Berikutnya bab di sini oleh Ibnu Hajar, bab sodak. Ya, bab tentang sodak. Sodak itu adalah mahar. Diambil dari kalimat sidqun, jujur. Kenapa diambil dari kalimat jujur? Mahar itu li isyarihi bi sidqi raghbati zawj fi zawjah. Karena menunjukkan apa? Kejujuran laki-laki ini untuk menikah dengan perempuan tersebut. Ya, menunjukkan benar-benar jujur dia itu mau menikah, ya ini dengan memberikan mahar kan itu. Walaupun apa yang dia miliki kan itu. Tapi dengan dia memberikan mahar itu menunjukkan kesungguhan dia itu mau menikah. Sebagian mereka sampai memberikan mahar yang banyak, menunjukkan benar-benar dia itu ingin menikahi perempuan tersebut, memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Dan disebutkan sodak ini atau mahar ini ismun lima yu'tihi rajul lil mar'ah muqabil azwaj, suatu nama untuk sesuatu yang diberikan laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya. Fastihlal farj, menghalalkan kemaluannya. Demikian. Ini sodak. Kemudian sebenarnya beliau hadis yang pertama, hadis nomor 1027. Qala Rasulullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu a'taqa Safiyah, sesungguhnya beliau memerdekakan Safiyah bintu Huyai, ya, anak dari kepala suku yang waktu itu kampungnya atau sukunya ini kalah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menawan ya Safiyah ini, anak dari kepala suku yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahkan. Wa ja'ala idqaha sadaqaha, dan Nabi menjadikan kemerdekaan ini, kemerdekaan dia merdeka, asalkan ditawan menjadi seorang budak. Ya, menjadikan kemerdekaan Sofia ini sedekah sebagai maharnya. Jadi maharnya itu adalah dia dimerdekakan menjadi ummahatul mukminin. Muttafaqun alaihi, hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 1028. Wa an Nabi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, annahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kam kana sadaqu Rasulillah, berapa maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana sadaquha, adalah sodaknya
maharnya Nabi li azwajihi untuk istri-istri beliau isnata asyrata uqiyatan wa nashan. 12 dan 12 uqiyah wa nashan. Apa itu nashan? Qalat berkata Aisyah, "Atadri man nasyu?" Apakah kamu tahu apa itu nasy? Ya, bertanya pada Abu Salamah bin Abdurrahman ini. Qala qultu la, aku katakan tidak. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan nisfu uqiyah, separuh uqiyah. Berarti maharnya adalah 12,5 uqiyah. Fatilka khamsumi'ah dirhamin. Maka itu adalah khamsumi'ah, berapa? 500 dirham. Sudah pernah kita sebutkan 1 dinar itu 10 dirham. 1 dinar tadi untuk membeli 1 kambing. Berarti ini 1 dinar untuk 1 kambing. Berarti kalau 1 dinar 10 dirham, 1 dirham berapa? 100.000, kan demikian. Ini 500 kali 100.000, sekitar 50 juta. Maharnya Nabi SAW kepada istri-istrinya adalah 50 juta. Ini kira-kira seperti itu. Fahadha shadaqu Rasulillah SAW. Maka ini adalah mahar Rasul SAW li azwaji untuk istri-istri beliau. Rawi Muslim. Di sini semuanya Imam Muslim. Kemudian ada nomor 1029. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, di sini sahih. Lamma tazawwaja Ali Fatimah, ketika Ali menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Atiha syai'an," berikan kepada dia sesuatu. Ini berikan kepada Fatimah sesuatu sebagai mahar. Qala, maka Ali mengatakan, "Ma indi syai'." Ali mengatakan, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun." Ya, Ali radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Aku tidak punya apa-apa. Qala, maka Nabi mengatakan, "Fa aina dir'uka al-khutamiyah?" Di mana baju besimu al-khutamiyah? Khutamiyah disebutkan adalah ya nisbah kepada Khutmah bin Maharib. Kanu ya'maluna duru, mereka bekerja membuat baju-baju besi. Ya, baju-baju perang, tameng dan semisalnya. Ini di mana baju besimu yang dibuat oleh orang-orang Khutamiyah itu? Ya, demikian. Ini menunjukkan maharnya adalah apa? Baju besi. Rawi Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Sahu al-Hakim. Saya oleh Hakim. Ini semua menunjukkan disyariatkan seseorang ketika menikah itu laki-laki ini memberikan apa? Memberikan mahar. Ya, biasanya disebutkan demikian. Apakah di situ ada yang paling sedikit dan paling banyak dari mahar? Jawabannya tidak ada. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-20, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Dan kalian memberikan kepada salah seorang mereka, perempuan-perempuan ini qintaran, ini mahar. Tidak disebutkan berapa batasannya. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Tidak disebutkan jumlahnya. Nah, ini dari sinilah diambil kesimpulan apa? Tidak ada yang paling sedikit, tidak ada yang paling banyak. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.